Hello guys, welcome back to Talk with CEO with me Bosro and my partner Sarinem. Dan hari ini tentunya kita bakal bahas topik yang sering terjadi di kantor. Karyawan niat baik, tapi bos merasa diserang. Sebenarnya yang salah siapa sih? Kalau menurut aku, ya karena bosnya aja terlalu sensitif dan komunikasi antara karyawan dan bosnya ini belum terlalu baik. Oke, halo Sedoyo, Kulo Sarinem, dan semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan rezekinya selalu lancar, nggih. Dan menurut aku akan bakal ngambil sisi liane. Oke. Gini, karyawan niat baik, nanging cara omongnya bisa jadi nggak sopan. Oke. Alhasil, bos merasa diserang. Nah, ketika hal itu terjadi, konflik di kantor muncul bertubi-tubi. Boleh. Alright, yuk kita bakal bahas topik ini dari dua sisi yang berbeda, dua perspektif yang berbeda. Semoga aja kalian bisa dapat dua insight yang berbeda. Yuk ikutin. Gas. Oke, kita definisikan dulu situasinya. Situasinya begini, ketika dalam bekerja itu kan terkadang ada beberapa sudut pandang. Kayak karyawan punya sudut pandang berbeda dengan kita. Betul. Ketika dia memberikan feedback, saran, ataupun ide-ide kreatif, terkadang bos ini terlalu sensitif. Dan menurutku, ya bos harus belajar menerima feedback secara profesional. Bener seperti itu. Nanging ada juga loh karyawan yang punya niat baik, tapi cara penyampaian tidak baik. Oke. Misalnya ketika meeting ketemu, ini salah pak, ini salah bu, dengan ekspresi yang ngotot, tone yang gak pas. Oke. Tanpa sebelum melakukan komunikasi itu ada soft approach terlebih dahulu. Nah, ketika nggak ada soft approach-nya, iki bisa nyerang ego si bos. Kok aku diperlakukan kayak gini? True, memang betul yang Sarinem omongkan. Ego bos ini terkadang bisa ngerusak komunikasi antara bos dan karyawan. Tapi ketika kamu nggak menerima feedback, saran, atau ide, dan kamu malah marah dengan karyawan, itu akan membuat karyawan-karyawan ini jadi takut buat speak up tentang ide-ide mereka atau masukan-masukan mereka ke dalam perusahaan tersebut. Oke, aku jelasin kenapa yang salah itu bukan karyawan. Yang pertama, feedback itu adalah hak karyawan. Lagian feedback ini adalah untuk improve performance, bukan untuk kritik personal. Yang kedua, leadership itu harus open-minded. Kalau bos ini mudah tersinggung, lingkungan kerja ini bakal jadi toksik. Yang ketiga, karyawan berniat baik itu adalah keuntungan untuk perusahaan atau investasi untuk perusahaan. Karena kalau ide bagus ditahan karena ego, perusahaan nggak akan improve. Saiki giliran kulo nggih. Karyawan niat baik nanging cara nyampe ke ora bener, iku marai. Carane dianggap nyerang bos. Kenapa? Siji, tone dan kata-kata niku penting diperhatikan. Cara ngomong bisa jadi dianggap disrespectful, ora ngajeni, nggak nganggep dan nggak menghormati. Dua, timingnya kudu pas. Karyawan ngomong seolah nyerang, pas bos lagi pressure tinggi, ya itu dianggap nyerang dan itu bikin gagal fokus dan salah paham. Tiga, hierarki dan profesionalisme itu jadi poin yang perlu diperhatikan. Di dalam budaya kerja, komunikasi kudu respect posisi, meskipun niatnya baik. True, konteks and delivery memang penting, tapi aku percaya bos itu harus bisa handle kritik secara profesional. Kalau bos ego, karyawan nggak berani speak up, perusahaan jadi nggak bisa berkembang atau stuck. Jadi kesimpulannya menurut aku, karyawan niat baik itu harus dilindungi. Bos harus open mindset dan komunikasi juga tentunya harus lebih baik. Dan yang paling penting adalah jangan mudah tersinggung. Dan yang paling apik kombinasinya adalah yang pertama, bos harus menciptakan komunikasi yang terbuka dan selalu menghargai setiap pendapat yang masuk. Yang kedua, di dalam perusahaan harus bosnya mau nerima kritik tanpa defensif. Karena kalau defensif,
mau sebagus apapun ide inovatif, mau sebagus apapun device dan tools yang dipakai, nggak akan masuk untuk budaya perusahaan. Dan yang ketiga, ketika sang karyawan memberikan masukan, bos perlu menciptakan safe environmental dan open-minded culture di antara setiap karyawan, sehingga rasa nyaman terbentuk, kualitas komunikasi terjaga, komunitas kerja menjadi lebih jelas arah komunikasinya. Oke, jadi win-win-nya adalah karyawan ini bisa speak up, bos nggak mudah tersinggung, dan perusahaan tentu aja akan berkembang lebih pesat. J. Komunikasi adalah landasan utama plus mental yang sehat plus improvement yang bagus, sehingga segala hal yang terbentuk dalam perusahaan adalah keuntungan bersama-sama antara bos dan si karyawan. Oke, thank you for listening us sampai sekarang, sampai selesai. Kalau kalian ada kritik atau saran atau ingin bahas topik tentang apapun itu, bisa tulis di kolom komentar. Dan semoga tetap berkomunikasi dengan cara yang profesional dimanapun tempat kalian belajar dan bekerja, sehingga apa yang menjadi tujuan dapat tercapai lewat komunikasi yang efektif. Jangan lupa komen, like, subscribe di YouTube, Spotify, Instagram, dan platform kita yang lainnya. Thank you sudah dengerin sampai sekarang juga. Dan see you in the next episode. Matur nuwun sampun mirengaken, sedaya kabeh diparingi sehat, lancar semuanya, dan sampai jumpa ing episode selajengipun. Mugi-mugi harmonis di kantor dan tetap profesional juga tetap sopan. Matur nuwun. Terima kasih.